punya penghasilan 10 juta ya, atau satu karyawan tiba-tiba dia tidak, pertanyaannya apa dia perlu dilaporkan? Keputusan itu bisa sah-sah saja, artinya hakim memutuskan dengan fakta-fakta ya, fakta-fakta yang ada, gugatan yang dimohonkan oleh Ria ya, itu dikabulkan oleh majelis hakim. Yang tidak dikabulkan ya yang tidak dimohonkan, seperti itu saja menurut saya. Tapi kan dikabulkan dalam permintaan dari penggugat itu, yaitu hak asuh anak dan hak wajib untuk menafkahkan sebulan 10 juta. Gimana nih, Bang? Ya itulah artinya, apabila memang seorang istri menggugat perceraian ya, ada hal-hal yang memang dia sampaikan. Sebenarnya kalau menurut saya, perkawinan ini kalau sudah berbicara tentang anak, itu adalah kewajiban suami dan istri sebenarnya, ya kan? Kenapa saya sampaikan? Ini realitanya gitu. Walaupun secara kelihatan di dalam kehidupan memang suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, dari itulah untuk Ria memohon ya, dari gugatan tersebut meminta untuk anaknya gitu. Aku rasa karena memang permohonan gugatan tersebut ada, majelis hakim menerimanya. Tapi pertanyaannya, saya juga tidak memahami awalnya itu berapa juta yang diminta oleh penggugat terkait itu, apa 20 juta atau 30 juta, kan kita tidak tahu nih. Tapi dikabulkan dengan 10 juta. Pertanyaannya, karena memang ini sudah diputus oleh majelis hakim dengan adanya musyawarah 3 hakim tersebut, artinya ini memang satu hal, andaikan memang tergugat tidak terima atau kurang puas, ya dia harus menyampaikan isi hatinya, kepermintaannya ataupun keberatannya kepada hakim lain, artinya hakim lain kepada pengadilan tinggi gitu. Karena pengadilan pertama, tingkat pertama negeri, lalu banding, itu hakimnya berbeda. Jadi kurang puas dengan hakim ini, dia akan banding seperti itu. Terkait mengenai 10 juta tersebut, kalau memang keberatan. Kalau memang dia keberatan dengan hasil keputusan daripada majelis hakim, memang tergugat memang merasa dia tidak mau cerai, jadi banding juga seperti itu. Jadi harapan sih kalau menurut saya itu kita lihat sisi apa, karena gugatannya tidak pernah kita tahu ya, apa sih isi gugatan tersebut, seperti itu. Gugatannya kan hak asuh dan ekonomi, Bang. Gugatan dari penggugat yaitu wanita atau istrinya. Iya, pasti salah satunya itu, dan satu lagi dia minta cerai dong, karena gugatan cerai. Ya kan itu yang utama. Kalau memang untuk suaminya merasa dia keberatan untuk cerai, ya dia harus banding. Kalau mengenai hak ekonomi, ya itu tadi untuk anak. Ya kalau menurut saya, ekonomi bukan alasan untuk bercerai, ya kan? Tidak alasan untuk bercerai. Tapi kalau tidak memberikan nafkah kepada istri, jelas itu satu alasan. Tidak memberi nafkah, uang ada, rezeki ada, anak tidak diberikan, istri tidak diberikan, ya itu salah. Laki-laki apa namanya, seperti itu konteksnya. Tapi kan kemarin Humas sendiri juga kan ada proses banding selama 12 hari atau 14 hari. Apa sih maksud dari Abang sebagai hakim itu? Itu memang aturannya sudah seperti itu ya. Aturan yang memang harus dilakukan dari proses hukum, dari pidana, perdata, tata usaha negara, TUN, itu ada banding. Artinya rasa tidak puas, merasa tidak ini, putusan itu tidak cocok buatnya. Itulah bahasa awamnya ya. Tapi kalau merasa dia tidak puas, ya memang ada dikasih waktu 14 hari. Ya, berarti kurang lebihnya di tanggal 12 lah ya. Tanggal 12 atau tanggal 11, 12 itu. Jadi itulah ya, diberikan waktu untuk ya kan, untuk yang di gugatannya itu ditolak ya, ataupun diterima. Ya, artinya terkait dengan si Ria ini, dia menggugat, gugatannya diterima. Ya, seperti itu. Dikasih waktu 14 hari. Ya. Kalaupun tidak
tidak menggugat, tidak adakan banding nanti, buat memori banding, pastinya itu akan ingkrah, sah secara hukum. Jadi jandanya ya itulah pastinya janda ditentukan 14 hari di situ. Dugaan abang sebagai kasus-kasus yang proses perceraian, biasanya apa sih bang dugaan banding sebagai seorang tua yang digugat? Apa masalah nafkah dengan keluarga? Aku rasa semuanya mengenai perceraian itu awalnya yang terpenting adalah percekcokan itu. Akhirnya minta perceraian. Buntutnya itu yang tadi mengenai anak dan lain-lain. Ya anak tentu. Kalau anak itu sebelum dewasa dia sudah memang kepada ibunya ya, hak asuhnya ya. Itu biasanya menjalannya ke situ ya. Jadi yang terpenting adalah terkait mengenai gugatan perceraian yang biasanya itu terkait mengenai perceraian. Ya perceraian terkait apa? Yaitu percekcokan. Wah, percekcokan itu udah banyak lah. Beda pihak ketiga lah dan lain-lain seperti itu. Itu biasanya. Sebetulnya alibi dong bang, kalau bicara nafkah bang. Bagaimana? Alibi dong. Kalau alibi ya fakta-fakta dan bukti-bukti itu pengadilan menentukan seperti itu. Artinya memang pengadilan hakim setelah musyawarah menentukan itu mengenai alibi atau tidak. Kita tidak tahu gugatannya. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh penggugat atau suaminya ya. Apa yang disampaikan, ya kan? Dibilang untuk ekonomi, aku rasa apakah memang untuk dia tidak pernah diberikan kewajiban dari suaminya mengenai nafkah? Nah itu pertanyaan kita seperti itu. Karena kita tidak tahu nih di dalamnya gugatan itu apa. Tapi saya yakin bahwa hakim telah melakukan tugasnya yang terbaik. Bicara yang terbaik, bicara yang digugat dengan nominal 10 juta pada akhirnya. Oke, clear diputus, tapi tidak bisa membayar. Adakah hukum yang beda, bang? Ya tidaklah. Begini, inilah yang memang perlu ya dijabarkan ya di dalam undang-undang perkawinan khususnya ya. Bahwa pada saat seorang suami ya diberikan sesuatu tuh ya kepada suami, hakim menentukan bahwa dia untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Jangan 10 juta. Andaikan detik ini dia memang punya penghasilan 10 juta ya atau satu karyawan tiba-tiba dia tidak. Pertanyaannya, apa dia perlu dilaporkan? Tidak seperti itu gitu. Tapi minimal 10 juta itu bagi saya ya praktisi hukum. Kalau memang merasa dia sayang sama anaknya silakan sah-sah saja. Lebih silakan saja. Tapi jalankan aja dulu gitu. Kalaupun tidak bisa dipaksakan karena kenapa? Rezeki orang satu detik bisa berubah. Ya. Apakah keputusan itu bisa membuat seorang bapak dihukum dikarenakan penggelapan uang tersebut? Tidak juga kalau menurut saya. Ya kan, tapi untuk melakukan langkah-langkah hukum sah-sah saja seorang itu. Tapi kan pasti ada jawaban. Kenapa Anda tidak berikan? Nah, Pak, hari ini baru kemarin saya itu gitu, sudah tidak kerja lagi, apalagi yang saya berikan gitu. Tapi bagi suami yang memang kehidupannya berkelebihan, ya tanggung jawab itu diberikanlah kalau menurut saya. Tapi ya kan? Tidak diberikan, bisa nggak dipidanakan? Konsekuensinya nggak gitu, Pak? Kalau itu bisa-bisa saja, penggelapan dilaporkan bisa saja keputusan itu, ya kan. Tapi kan bagaimanapun ya kan itu saya sampaikan jarang juga sih bapak yang sudah berkelebihan ya kan seperti saya lah seorang praktisi hukum apa ada ketentuan ya kan apa ada salary saya gaji saya per bulan nggak bisa kan seperti contohnya ya kan tapi karena memang ada rezeki yang memang Tuhan berikan udah kewajiban kepada anaknya dan ingat istri juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri, kepada anaknya gitu. Jadi karena dia minta cerai, itu sudah harus dipikirkan gitu. Jangan nanti semuanya wanita minta cerai, ada aja diminta. Nggak bisa. Jadi setiap perkawinan itu sudah dipikirkan oleh
si laki-laki dan perempuan. Dipikirkan dari awal. Andaikan memang susah kejadian terjadi sesuatu, ini udah kewajiban suami istri untuk merawat anaknya gitu. Nanti kejadian oknum-oknum lain akhirnya minta cerai, minta seperti ini, minta cerai seperti ini, jangan. Tapi itu sudah kewajiban suami istri untuk merawat anaknya dengan baik. Pada saat memang wanita itu dia minta cerai, berarti wanita itu sudah ada keputusan akhir. Pahitnya apa? Ya anaknya bagaimana ya? Minimal dia harus sudah bisa memberikan waktunya dan lain-lain untuk anaknya, seperti itu. Kita kan bicara nafkas dulu juga. Pada akhirnya kan pengadilan juga menguatkan bahwa hak asuh anak kan ibu. Tapi kalau nanti kebalikan, bapak ingin melihat anak tapi tidak boleh, gimana bang? Banyak kan sekarang juga problem masalah banyak itu, problem itu pasti ya, itu kan proses panjang lagi di pengadilan lagi, gugat lagi, ya kan begitu terus, ya kan, hak asuh. Jadi itulah, ini sedikit di luar dari bicara hukum. Andaikan kita sudah melakukan untuk melakukan perceraian, ingat, jangan diributkan soal anak, ya. Kasihan anak itu, dimanapun berada itu nyaman. Tapi kalau masih di bawah umur dan memang ibunya itu yang terbaik untuk mendidik ke depannya lebih baik, kenapa tidak? Kalaupun di bapaknya pun seperti itu, kenapa tidak? Yang terpenting jangan menghalangi kasih sayangnya. Itu yang terpenting. Gak usah diributkan anak. Anak itu barang bergerak loh. Punya akal pikiran. Bisa dia memilih, saya ke sana kemari. Jadi itu menurut saya. Jadi kenapa anak jangan diributkan? Karena anak punya akal dan pikiran yang diberikan Tuhan. Dia tahu mana yang baik, yang buruk. Tapi jangan diberikan pandangan-pandangan, oh bapaknya begini, ini begitu. Seperti itu. Jadi hakim telah menentukan mana yang terbaik. Karena anak itu masih di bawah umur. Seperti itu. Bicara anak, ya kan, ada batas-batasnya nggak sih bang untuk mengasih nafkah itu? Tentu ada lah, dewasa itu ya kan, dewasa akhir balik ya, ada batasnya itu, udah pastilah secara hukum itu ada ya kan. Seperti itu. Ini kan bicara hukum ya. Itu bicara hukum, tapi masalah kewajiban, kalaupun anak itu memang sampai dewasa, sampai ini memang masih ini, ya silakan, kewajiban orang tua ya kan. Kalau mengikuti secara hukum saja nggak selesai selesai. Tapi anak itu masih pandangan kita secara Tuhan, itu masih tanggung jawab kita. Itu untuk saya loh sebagai praktisi hukum. Itu. Jangan akhirnya anak itu karena udah akhir balik udah selesai, jangan, udah kewajiban. Ya kan, kalau lebih berikan anak. Karena memang rezeki itu kan bagian dari anak. Seperti itu. Itu pandangan saya.